Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Fitriani dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik. Di dalam hukum diplomatik terdapat prinsip-prinsip yang kita ketahui terdapat 6 di dalamnya. Prinsip-prinsip dasar hukum diplomatik yang terdapat dalam hukum diplomatik adalah yang pertama, prinsip kesepakatan bersama atau principle of mutual consent. Kemudian yang kedua ada prinsip timbal balik atau principle of reciprocity. Kemudian ada prinsip komunikasi bebas atau principle of fair communication. Kemudian ada prinsip tidak diganggu gugat atau principle of inviolability. Kemudian ada prinsip layak dan umum atau principle of reasonable and normal. Kemudian ada prinsip exteriorial atau principle of exteriority. Selain prinsip-prinsip di atas, terdapat juga beberapa prinsip yang juga penting dalam hukum diplomatik, seperti prinsip kemanusiaan. Hubungan diplomatik harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil. Kemudian terdapat prinsip kerjasama internasional. Negara-negara didorong untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan terorisme. Kemudian akan saya jelaskan secara detail mengenai prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat 6 prinsip-prinsip hukum diplomatik. Yang pertama ada prinsip kesepakatan bersama atau principle of mutual consent. Prinsip ini selain persetujuan awal untuk menjalin hubungan diplomatik, prinsip ini juga mencakup persetujuan atas berbagai aspek hubungan diplomatik lainnya, seperti pertukaran perjanjian, penempatan misi diplomatik, dan sebagainya. Dalam contoh kasus prinsip ini, seperti penarikan duta besar oleh salah satu negara, biasanya mengindikasikan ketidaksepakatan yang serius antara kedua negara dan penyebab hubungan diplomatik terputus. Kemudian prinsip yang kedua ada prinsip timbal balik atau principle of reciprocity. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk perlakuan terhadap diplomat, tetapi juga terhadap fasilitas diplomatik, keistimewaan, dan imunitas yang diberikan. Contoh kasus dalam prinsip ini ialah jika suatu negara memberikan fasilitas khusus kepada diplomat negara lain, maka negara yang diplomatnya mendapat fasilitas tersebut diharapkan memberikan fasilitas yang serupa kepada diplomat negara pertama. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah prinsip komunikasi bebas atau principle of free communication. Dalam prinsip ini, komunikasi ini tidak hanya terbatas pada komunikasi antara diplomat dengan pemerintah negaranya, tetapi juga termasuk komunikasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan tugas diplomatik. Contoh kasus dari prinsip ini ialah penyadapan komunikasi diplomatik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip ini dan dapat menjadi pemicu konflik diplomatik. Kasus penyadapan KBRI di Yaungan beberapa waktu lalu adalah kasus yang cukup terkenal. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip tidak diganggu gugat atau principle of inviolability. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk individu diplomat, tetapi juga mencakup gedung kedutaan, kendaraan diplomatik, dan properti diplomatik lainnya. Contoh kasus dari prinsip ini adalah penyerbuan kedutaan oleh massa atau tindakan kekerasan terhadap diplomat merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip ini dan dapat menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan di tingkat internasional. Kasus penyanderaan staf kedutaan Amerika Serikat di Teheran pada tahun 1979 adalah contoh kasus yang paling terkenal. Kemudian prinsip yang kelima adalah prinsip layak dan umum atau principle of reasonable and normal. Prinsip ini merupakan perlakuan yang layak tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga aspek sosial dan budaya. Perlakuan yang umum berarti tidak ada diskriminasi terhadap diplomat berdasarkan kewarganegaraannya. Contoh kasus dari prinsip ini adalah pembatasan pergerakan diplomat secara tidak beralasan atau penolakan untuk memberikan visa kepada anggota keluarga diplomat merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip exteritorialitas atau principle of
extraterritoriality. Meskipun gedung kedutaan dianggap sebagai wilayah negara pengirim, namun prinsip ini tidak bersifat absolut. Negara penerima tetap memiliki yurisdiksi atas gedung kedutaan dalam hal tertentu, misalnya untuk mencegah tindakan yang mengancam keamanan negara. Contoh dari prinsip kasus ini ialah penggunaan gedung kedutaan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan diplomatik, seperti penyeludupan atau kegiatan intelijen, dapat menjadi alasan bagi negara penerima untuk mengambil tindakan. Pentingnya prinsip-prinsip hukum diplomatik. Prinsip-prinsip hukum diplomatik sangat penting karena yang pertama dapat menjaga ketertiban dunia. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga ketertiban dunia dengan mencegah terjadinya konflik bersenjata dan dapat mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai. Kemudian yang kedua dapat memfasilitasi kerjasama internasional. Prinsip-prinsip ini menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hukum diplomatik juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam konteks hubungan antara negara dan individu. Kemudian terdapat pula implikasi pelanggaran prinsip-prinsip hukum diplomatik. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum diplomatik dapat memiliki konsekuensi yang serius. Antara lain, yang pertama, kerusakan hubungan diplomatik. Pelanggaran dapat menyebabkan hubungan diplomatik antara kedua negara menjadi tegang atau bahkan terputus. Kemudian yang kedua, ada tuntutan hukum internasional. Negara yang menjadi korban pelanggaran dapat mengajukan tuntutan hukum di mahkamah internasional atau forum internasional lainnya. Kemudian yang ketiga, terdapat sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi ini, negara yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi ekonomi oleh negara lain atau organisasi internasional. Kemudian yang keempat, ada reputasi negara yang rusak. Pelanggaran terhadap hukum diplomatik dapat merusak citra dan reputasi suatu negara di mata dunia internasional. Meskipun prinsip-prinsip hukum diplomatik telah ada selama berabad-abad, namun penerapannya dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung menghadapi berbagai tantangan, seperti munculnya aktor non-negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan kelompok non-pemerintah memiliki peran yang semakin besar dalam hubungan internasional, sehingga kompleksitas hubungan antara negara semakin meningkat. Kemudian, perkembangan teknologi. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi telah mengubah cara negara-negara untuk berinteraksi sehingga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip hukum diplomatik. Kemudian, perubahan iklim dan keamanan. Isu-isu global seperti perubahan iklim dan keamanan siber telah menjadi tantangan baru dalam hubungan internasional dan memerlukan pendekatan yang inovatif dalam penerapan prinsip-prinsip hukum diplomatik. Selain contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya, ketika saya membahas satu persatu tentang prinsip-prinsip hukum diplomatik, terdapat beberapa contoh kasus pelanggaran prinsip hukum diplomatik yang nyata dalam kehidupan, seperti kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh agen pemerintah Arab Saudi terhadap seorang jurnalis di dalam gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip inviolability. Kemudian kasus yang kedua yaitu kasus pengusiran diplomat. Seringkali terjadi pengusiran diplomat karena tuduhan melakukan kegiatan intelijen atau melanggar hukum negara penerima. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam hubungan internasional. Karena pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip ini sangat penting bagi para diplomat, pejabat pemerintah, dan semua pihak yang terlibat dalam hubungan internasional. Sekian dari penjelasan materi saya mengenai prinsip-prinsip hukum diplomat. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Sekian, terima kasih.